Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 8 Maret 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. PTN KC Ambon tekan kerjasama dengan LL Dikti Wilayah 12 dan sejumlah perguruan tinggi swasta. Bank Tabungan Negara atau BTN Kantor Cabang atau KC Ambon menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LL Dikti Wilayah 12 dan sejumlah perguruan tinggi swasta atau PTS di Kota Ambon, Jumat 7 Maret 2025. Penandatanganan PKS itu berlangsung di gedung LL Dikti Wilayah 12, Jalan Tabea Jou, Kopertis Sirimau, Kota Ambon. Dilanjutkan sekaligus dengan penandatanganan komitmen pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK di lingkungan LL Dikti Wilayah 12 dan ditutup dengan buka puasa bersama. Kepala LL Dikti Wilayah 12 Yance Edward Lekatompesi mengatakan ada beberapa kampus swasta yang terlibat dalam kegiatan ini, seperti Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer atau STIKOM Ambon, dan lainnya. Dia berharap PKS ini bisa menjadi momen untuk membuka ruang gerak yang semakin lebar. Misalnya dengan menyukseskan program Kampus Merdeka yang sedang diupayakan oleh Kementerian Dikti Saintek saat ini. Sementara itu, Branch Manager BTN KC Ambon, Stefanus Juli Wibowo juga mengungkapkan harapan serupa. Katanya, semoga dari kerjasama ini bisa menjadi momen untuk sama-sama berkembang dengan mendukung program Merdeka Belajar. Antara LDP dengan Bank BTN Cabang Ambon dan juga Bank BTN dengan beberapa kampus yang ada di Pulau Ambon. Dalam UKIM, ITB STIKOM, kemudian ada beberapa kampus lain, baik dari bentuk universitas, institut maupun sekolah tinggi dan akademi. Harapan besarnya adalah bahwa dengan PKS ini bisa membuka lebar ruang gerak dari kampus untuk bisa bersinergi dengan bank, terutama dalam berbagai hal. Misalnya, menyukseskan Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM yang sementara dilakukan oleh Kementerian Dikti Saintek. Nah, harapan besarnya adalah ke depan juga bukan dari aspek bukan saja kepada magang, tapi juga hal lain yang bisa diberikan manfaat oleh Bank BTN kepada kampus. Misalnya magang oleh mahasiswa ataupun dosen yang bisa melakukan praktek industri. Jadi praktek industri ada di situ dan juga kita bisa meng-hire kampus bisa meng-hire Bank BTN bisa mengajar di kampus, istilahnya praktisi mengajar. Kalau di Indonesia di Kemdikbudristek dulu ada namanya dengan praktisi mengajar yang sebenarnya diteruskan sampai dengan tahun 2025 ini di Dikti Saintek tetap ada yang namanya dengan MBKM. Harapan besarnya seperti itu. Terima kasih. Kami hari ini Bank BTN Kantor Cabang Ambon bersama LL Dikti harapannya bisa menjadi sahabat untuk berkembang bersama, untuk bertumbuh bersama, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala LL Dikti, bahwa mendukung Merdeka Belajar yang sesuai dengan visi dan misi dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset. Mungkin itu saja cukup dari. Kita ke informasi lain, Tribuners. Pemerintah Provinsi Maluku awali safari Ramadan dan pasar murah di negeri Hitu, Maluku Tengah. Pemerintah Provinsi Maluku selenggarakan safari Ramadan di negeri Hitu, Kecamatan Lei Hitu, Maluku Tengah, Jumat 7 Maret 2025. Kegiatan yang berlangsung penuh khidmat ini dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa beserta istri, Wakil Gubernur atau Wagub Abdullah Fanat bersama istri, rombongan organisasi perangkat daerah atau OPD Provinsi Maluku, serta beberapa Raja Lei Hitu Barat, Salahutu, dan Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com pukul 17.00 waktu Indonesia Timur, kehadiran mereka disambut hangat warga Hitu dengan suguhan rabana.
Sesampai di rumah raja, rombongan disambut Raja Hitulama Salhanapelu serta Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir. Tak hanya safari Ramadan, juga turut diselenggarakan gerakan pangan murah dan edukasi keuangan syariah. Dalam sambutannya, Raja Negeri Hitulama Salhanapelu mengucapkan terima kasih telah memilih negerinya untuk lokasi safari dan pangan murah. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat membantu warganya. Sementara itu, Gubernur Maluku Henrique Lewerisa dalam sambutannya mengucapkan rasa syukur dapat berkumpul dan bersilaturahmi dengan warga di negeri itu. Menurutnya, safari Ramadan ini adalah langkah perdana yang dijalankan pemerintah Provinsi Maluku. Dirinya juga menyinggung pentingnya menjaga ikatan persaudaraan antar sesama meskipun ada perbedaan politik sebelumnya. Mengenai gerakan pangan murah, Lewerisa menjelaskan bahwa program ini bertujuan membantu masyarakat di tengah situasi inflasi, di mana harga barang yang melonjak di tengah tingginya kebutuhan warga. Gubernur Maluku berharap dengan adanya pasar murah yang dipilih secara selektif di beberapa wilayah dapat mengendalikan inflasi. Untuk diketahui, Tribuners, kegiatan ini merupakan kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku dengan OJK Perwakilan Maluku, Bank Indonesia Perwakilan Maluku, Kodam 15 Patimura, dan TVRI Maluku. Kita ke Malra Tribuners, terkini harga sembako di Pasar Langbur, telur naik tipis Rp65.000 per rak. Harga sembako di Pasar Langbur Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra terpantau normal Jumat 7 Maret 2025. Pantauan tribunambon.com, harga telur produksi Surabaya naik tipis Rp65.000 per rak. Sebelumnya telur dibanderol Rp60.000 per rak. Sementara telur produksi Desa Ngadi, Kecamatan Dula Selatan, stabil di harga Rp65.000 per rak. Selanjutnya untuk gula jenis KBA masih di angka yang sama, yakni Rp20.000 per kilo. Per karung ukuran 50 kilo dibanderol Rp930.000. Minyak kita refill masih di harga Rp18.000, sementara kemasan botol Rp19.000. Beras mawar KW dihargai Rp15.000 per kilo, per karung ukuran 17 kilo Rp230.000. Sedangkan beras merek Piala dan Kelinci dihargai Rp15.000. Per karung 15 kilo kompak naik di angka Rp230.000. Danci, salah seorang pedagang di Pasar Langbur, mengatakan untuk harga gula dan minyak relatif stabil, ditunjang dengan melimpahnya stok barang. Pihaknya berharap semoga pemerintah tidak menaikkan harga secara tiba-tiba jelang Lebaran. Pidato perdana, Taher Hanubun menyebut, saya Bupati Malra, bukan Bupati Kelompok. Bupati Maluku Tenggara atau Malra, M. Taher Hanubun, didampingi Wakil Bupati Carlos Pialirahan Topnam, menyampaikan pidato perdananya pada rapat paripurna DPRD Malra, Jumat 7 Maret 2025. Acara yang berlangsung di ruang rapat DPRD setempat dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, para pimpinan perangkat daerah, camat, kepala desa, serta berbagai elemen masyarakat. Mengawali pidatonya, Bupati Taher menegaskan, ia adalah Bupati Maluku Tenggara, bukan Bupati hanya untuk kelompok tertentu. Pilkada lanjut Taher telah usai. Baginya, sekarang saatnya untuk bekerja membangun dan memajukan Malra. Karena itu, ia meminta semua pihak agar bahu-membahu, memberikan dukungan dan aksi nyata. Paripurna dilanjutkan dengan sambutan dari Gubernur Maluku yang diwakili Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku, Domingus Kaya.
Kita ke informasi terakhir, Tribuners. Miris, jalan sepanjang 3,5 km di Bula, Maluku gelap gulita. Lampu jalan tak berfungsi. Lampu penerang jalan umum atau PJU di kawasan perempatan kantor KPU sampai Jalan Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian timur tak lagi berfungsi. Padahal jalan itu terhubung langsung menuju Pantai Rolex dan Wailola yang kerap dijadikan warga untuk bersantai saat malam hari. Pantauan tribunambon.com di lokasi, kawasan tersebut tampak gelap. Padahal sebanyak 65 lampu PJU berdiri kokoh pada sisi jalan sepanjang 3,5 km menggunakan Google Maps itu. Tiang-tiang lampu tersebut tampak masih baru, namun keberadaannya sama sekali tak berguna. Dari puluhan lampu itu, sebagian besar diantaranya tidak berfungsi sebanyak 64 dan hanya menyisakan satu buah lampu yang masih berfungsi. Afan, 27 tahun, salah satu warga ketika mengunjungi kawasan Pantai Rolex, mengakui kondisi seperti itu sangat berpengaruh pada keramaian area itu. Kata dia, kurangnya cahaya yang menyinari area itu sangat mengganggu kenyamanan mereka. Afan menyebut keberadaan lampu yang sampai saat ini belum bisa difungsikan itu belum diketahui penyebabnya. Ia menduga pemadaman tersebut justru dilakukan secara sengaja oleh pemerintah setempat. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.